Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua diberikan waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kita. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada sore hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dengan bersama-sama melafazkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Camat Batu Kliang Utara yang sama-sama kita hormati, Bapak Dan Pos Ramil, Bapak Kapolsek Kecamatan Batu Kliang Utara, Bapak Ketua BPD dan segenap anggota, Ketua LKMD dan anggota, Bapak-bapak perangkat wilayah, Bapak-bapak penghulu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir yang kami hormati. Marilah kita sama-sama menyaksikan secara langsung pemaparan, penyampaian dan pendalaman visi dan misi calon kepala desa Tanah Beak untuk periode 2022-2028. Acara ini diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanah Beak. Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah. Baiklah, penyampaian dan pendalaman visi dan misi calon kepala desa Tanah Beak akan dipandu oleh seorang moderator. Maka mari kita mengundang moderator kita pada sore hari ini, yakni Bapak Agus Hartawan, AMA. Tepuk tangan. Inilah moderator kita. Mohon maaf, kami akan sampaikan sedikit profil beliau. Nama Agus Hartawan, AMA. Tempat tanggal lahir Tanah Beak 10 Agustus 1984. Jabatan pernah menjabat sebagai sekretaris BPD periode 2014 sampai 2017. Kemudian sekretaris Forum Kepala Dusun Desa Tanah Beak tahun 2017 sampai dengan hari ini. Kemudian Wakil Ketua LKMD 2004-2009. Kemudian sebagai perangkat wilayah dari 2017 sampai dengan hari ini. Insya Allah tidak kita ragukan lagi kemampuan beliau. Untuk itu sepenuhnya acara ini panitia menyerahkan kepada beliau. Kami persilahkan Bapak Agus Hartawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang telah mempercayakan kepada kami untuk memandu acara ini. Kami ucapkan selamat datang kepada kita semua dengan ucapan terhormat dan yang mulia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Batuk Liang Utara, yang kami hormati dan Pos Ramil Batuk Liang Utara, segenap tokoh masyarakat yang berbahagia, dan semua calon kepala desa yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat silaturahmi dalam acara penyampaian dan pendalaman visi misi calon kepala desa periode 2022 sampai 2028. Sekali lagi mohon aplaus yang meriah kepada semua calon. Baiklah, mari kita awali dengan melafazkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita beranjak kepada acara yang kedua, yakni lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Sabardi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah di lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Sabardi. Beliau merupakan utusan dari Desa Tanah Beak dalam MTQ Tilawatil Quran Dewasa tingkat kecamatan. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi dapat meningkatkan iman kita dan terus mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya mari kita ikuti secara khidmat doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Halim Al-Khafiz. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan urusan kita, urusan dunia akhirat kita. Allah SWT pilihkan untuk kita pemimpin yang soleh, yang bertakwa, paham kemaslahatan masyarakat, jujur dan adil. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا مدبر دبر ويا ميسر يسير يا مسهل سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Kami yang sekarang duduk di tempat ini berhajat ya Allah, membutuhkan pemimpin yang saleh, yang bertakwa, yang jujur, yang adil, yang akan menyatukan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sibukkanlah kami dalam perkara agama ya Allah. Sibukkanlah kami, pemimpin kami yang akan naik nanti dalam perkara agama ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kami mengundang hadir di tengah-tengah kita semua calon kepala desa Desa Tanah Beak periode 2022-2028. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan menempati podium sesuai urutan yang sudah disediakan oleh panitia sambil menyapa masyarakat Desa Tanah Beak yang hadir di lapangan Desa Tanah Beak. Nomor urut 1 atas nama Haji Ahmad Usman AMA. Nomor urut 2 atas nama Haji Musleh SH. Nomor urut 3 atas nama Sukran SPD. Kemudian nomor urut 4 atas nama Bukri. Dan 5 atas nama Magnun. Berilah tepuk tangan yang meriah. Baiklah hadirin yang kami hormati dan segenap tamu undangan yang kami hormati pula, marilah kita ikuti dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami mohon maaf sebagaimana masukan dari panitia, biar semua hadir di sini. Kami panggil dan kami undang panelis untuk pendalaman visi misi calon kepala desa Tanah Beak periode 2022 sampai 2028. Kami undang Bapak Marwan Hakim Eskom, Mkom MM. Beliau adalah sarjana komputer, konsentrasi keilmuan teknik informatika, magister komputer, konsentrasi keilmuan magister sistem informasi. Kemudian Bapak Husni Muaz, SH, sarjana hukum, konsentrasi ilmu hukum, Perdata Universitas Mataram. Kami persilakan menempati tempat yang disediakan. Baiklah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepala Desa yang hormati, segenap pendukung dan simpatisan semua calon, marilah kita beranjak kepada acara selanjutnya. Ya. Sambutan Ketua Panitia kepada Bapak SPD persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Batu Kliang Utara, yang kami hormati pula Kepala Dinas DPMD atau pejabat yang wakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Batu Kliang Utara, yang kami hormati pula Bapak Dan Ramil Batu Kliang Utara atau yang mewakili, kemudian Bapak anggota BPD dan ketua, kemudian yang kami hormati pula Bapak-bapak Kadus sewilayah Desa Tanah Beak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hadirin semua warga Desa Tanah Beak yang hadir pada sore hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, pada sore yang bersejarah ini, kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan, penyampaian, pendalaman visi misi calon kepala desa kita yang sudah berdiri di tengah-tengah kita di atas podium, yang secara khusus kami akan memperkenalkan kepada beliau-beliau ini. Yang pertama untuk nomor urut 1 Bapak Haji Ahmad Usman AMA. Aplaus. Kemudian nomor urut 2 Bapak Haji Musleh SH. Selanjutnya nomor urut 3 Bapak Syukron SPD. Nomor urut 4 Bapak Bukri. Dan nomor urut 5 Salah mungkin karena macet di jalan sampai hari ini, sampai detik ini belum sampai di lokasi acara. Kepada semua calon yang kami hormati, kita kasih aplaus yang semeriah-meriahnya. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari terakhir ya pelaksanaan kampanye untuk 5 calon kepala desa kita, yang kami panitia memanfaatkannya untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada 5 calon untuk menyampaikan program kerja, menyampaikan visi misi, menyampaikan ide-idenya ya di tengah-tengah kita untuk 6 tahun ke depan. Dan sekaligus saya permaklumkan kepada hadirin semua, jadi podium yang kosong
ini semua calon kami undang, ya. Bukan tidak kami undang, kami musyawarahkan. Pra acara ini juga kita sudah lakukan 2 hari yang lalu, ya, untuk memastikan kehadiran bapak-bapak calon kita, calon pemimpin kita. Ya. Nah, tapi informasi dari calon nomor 5, karena kesepakatan dengan tim, ya, dengan pendukung, beliau menyampaikan kepada panitia untuk tidak menghadiri acara yang kita laksanakan pada sore hari ini. Kita harap maklum, okay? Kemudian diawali dari pembentukan panitia, ya, dari tahapan-tahapan yang kami laksanakan oleh panitia. Dari pembentukan panitia, kemudian pendataan pemilih, verifikasi dukungan, penetapan DPT, sampai pengundian nomor urut, dan sampai sore hari ini, hari terakhir kampanye, merupakan tahapan yang tinggal berapa tahapan, ya, termasuk ini kami programkan, kami agendakan bersama panitia. Harapan kami, komitmen kami juga akan melahirkan akan menghadirkan pilkades yang aman, yang tertib, yang jujur, yang adil, insya Allah. Dan sebagai permakluman, dari kelima calon yang di depan kita ini sudah menandatangani deklarasi damai. Termasuk nomor 5 sudah menandatangani deklarasi damai. Sekarang tinggal kita, para pendukung, siap damai, siap tertib, siap, insya Allah siap, ya. Nah, begitu juga kepada semua masyarakat Desa Tanah Beak, kalau ada hal, ya, yang kaitannya dengan pemilihan ini, yang berkaitan dengan panitia, silahkan kontak langsung panitia. Kami terbuka 24 jam melayani keluhan pelungguh. Okay? Jadi kami tidak menutup diri dengan masukan, dengan kritikan. Kami persilahkan. Semua tim, semua calon, semua pendukung. Okay? Insya Allah kami akan menanggapi, kami akan melayani pelungguh 24 jam. Kemudian inilah bentuk kebersamaan kita dengan acara yang kami agendakan ini, yang tadinya sulit kita ketemu, ya. Kita pertemukan calon yang 4 ini agak sulit, okay? Nah, dengan adanya acara ini, baik calon maupun pendukung insya Allah bertemu pada sore hari ini dalam keadaan damai, ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat beberapa waktu yang lalu, kita ini begawi, kita ini senang, okay? Insya Allah kita akan laksanakan Pilkades Desa Tanah Beak ini dengan senang, dengan berbahagia. Okay? Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan kepada keempat calon yang hadir pada sore hari ini, selamat, ya, untuk menyampaikan visi misinya. Mudah-mudahan apa yang pelungguh sampaikan ketika jadi nanti bisa direalisasikan. Okay? Demikian harapan semua masyarakat Desa Tanah Beak. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada hadirin mohon tenang dulu biar acara kita lanjutkan. Selanjutnya sambutan Bapak Camat Batu Kliang Utara. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjawab salam, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sandek berjawab
Lamun bini mudah-mudahan merari malik selaki A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukazidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Batu Giliang Utara, Bapak dan Pos Ramil Batu Giliang Utara. Saya hormati Bapak-bapak panelis yang alhamdulillah sudah diperkenalkan tadi. Yang saya hormati Bapak-bapak para tuan guru, para ustaz, para kiai, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaksana tugas Kades Tanah Bea, ada Pak Sekdes, sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh masyarakat desa Tanah Bea yang saat ini sebentar lagi akan berpesta. Pesta demokrasi di hari Rabu 31 Agustus 2022. Mudah-mudahan pelunggu semua desa Tanah Bea, masyarakat Tanah Bea sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, bitaatillah. Wabil khusus calon kepala desa Tanah Bea periode 2022-2028 yang mudah-mudahan beliau ini juga tetap sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, bitaatillah, kemudian insya Allah menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu membawa masyarakat desa Tanah Bea menjadi masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nggih, tiang 5 menit den belu-belu. Pertama, bapak calon, lihatlah masyarakat Pelungguh ini, perhatikan dengan baik-baik. Beliau ini punya harapan besar di pundak bapak-bapak. Harapan masyarakat desa Tanah Bea ini tidak banyak. Hanya satu harapan masyarakat adalah bagaimana bapak-bapak selaku calon pemimpin untuk bisa mensejahterakan mereka semua. Tunas, apakah bapak-bapak ingin sejahtera? Ingin maju? Harapan Pelungguh ada di beliau-beliau. Oleh sebab itu, kami pesankan kepada bapak-bapak, siapapun di antara Pelungguh yang ada 4 di atas, menjaga layu seki, ampura. Siapapun di antara bapak-bapak yang terpilih menjadi kepala desa, mari untuk kita laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dengan penuh amanah, penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami juga selaku pelayan masyarakat di Kecamatan Batu Giliang Utara mengingatkan Pelungguh, mustahil Pelungguh mampu mensejahterakan sekian ribu masyarakat desa Tanah Bea ini tanpa kita bekerja sama, tanpa persatuan dan kesatuan. Untuk itu saya pesankan kepada Pelungguh supaya mari siapapun di antara Pelungguh nanti saling gandeng, saling bersinergi, saling kita perkuat diri untuk kemajuan desa Tanah Bea. Amin, mudah-mudahan. Nggih, amin. Selanjutnya, jangan lupa siapapun di antara Pelungguh nanti yang terpilih, mari untuk kita bekerja sama. Dengan siapa kita bekerja sama? Dengan seluruh komponen masyarakat desa Tanah Bea. Dengan seluruh stakeholder yang ada di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, bahkan kalau perlu dengan presiden secara langsung. Kenapa? Itu salah satu cara kita untuk mensejahterakan masyarakat. Lebih-lebih tadi, ampure, saya ingin kasih hadiah, tapi yang bisa jawab.
Bolehkah di antara satu aja? Siapa yang bisa sebutkan saya ayat yang dibaca oleh Qori tadi? Surat apa, ayat keberapa? Tunas. Saya kasih hadiah 100.000 yang di sini. Sila. Udah gak menu. Itu tadi kita diingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wazkuru ni'matallah. Ali Imran ayat 103. Yang intinya kita diminta oleh Allah untuk selalu berpegang teguh pada tali agama Allah, untuk selalu bersatu. Ya kena no, dan ingat akan nikmat yang Allah beri kepada kita. Nah, oleh sebab itu saya tadi mengingatkan untuk tetap bersatu desa Tanah Beak. Dinara tahu berjawab. Darak tahu berjawab. Tapi saya yakin yang bisa jawab Qori, maka Qori yang akan saya kasih hadiahnya. Nggak keberatan, nggih? Tunas, Qori tadi tunas. Ini hadiahnya saya kasih langsung, ngampure. Nah, ada yang sak Tanah Beak nih saya maju insyaallah. 100.000 ya. 2. Insyaallah jadi hadiah. Mohon maaf niki, dari spirit Qori endah niki. Sekedar niki, dendek belo lalu makin perlu pirengang napi basin beliau. Mohon kepada masyarakat, dendek tunasin kepek. Awas kalau ada yang minta dia uang. Awas, bahaya. Bisa ditangkap Pak Polisi. Apa yang perlu makan minta sama beliau? Minta kepada beliau itu program apa yang Sida mau kerjakan untuk mensejahterakan saya 6 tahun ke depan. Itu yang dimintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak Camat yang kami hormati dan segenap masyarakat Desa Tanah Beak yang berbahagia. Sebelum kita lanjut ke acara inti, kami akan membacakan tata tertib daripada acara penyampaian dan pendalaman visi misi Kepala Desa, calon Kepala Desa periode 2022-2028. Yang pertama, cek. Sebelumnya, cek. Sebelum kami bacakan tata tertib, kami persilahkan kepada masing-masing pendukung dan masyarakat simpatisan untuk menyampaikan yel-yel di tempat duduk masing-masing secara berurutan dari belakang. Dari nomor 4, calon nomor 4, karena nomor 5 tidak berada di tempat, kami persilakan pada pendukung nomor 4 untuk menyampaikan yel-yelnya. Ayo, siapa yang menjadi ketua di pendukung nomor 4? Iya, itu dia tadi yel-yel dari calon nomor 4. Kemudian kita lanjut ke calon nomor 3. Silakan ketua tim atau siapa yang mewakili untuk memandu. Ayo, disegerakan Pak. Oh,
kedung hande tebing nomor 4 bare nomor telu ya tebing. Nah, sila pakai anu sudah langsung secara langsung dah. Oke. Iya, terima kasih. Kemudian kita berikan kesempatan kepada nomor 2 untuk menyampaikan yel-yel. Iya, terima kasih. Selanjutnya nomor 1. Iya. Kami persilakan ketua tim untuk memandu. Iya, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali di tempat masing-masing. Selanjutnya, seperti yang kami sampaikan tadi, kami akan bacakan tata tertib untuk tertibnya acara ini. Mohon kita, yang pertama, kita semua akan mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian yang kedua, para calon kepala desa akan diberikan waktu untuk berbicara dan yang lain mendengarkan, dan tidak diberikan dan tidak dibenarkan untuk menyanggah atau memotong pembicaraan calon lain, calon yang sedang berbicara. Kemudian waktu dimulai ketika mulai berbicara, dan selanjutnya waktu yang diberikan untuk memaparkan visi misi dan pendalaman visi misi 3 menit terhitung mulai sejak berbicara. Kemudian selanjutnya, pendukung calon harus tertib dan kondusif, tidak diperkenankan melontarkan yel-yel atau teriakan-teriakan saat calon berbicara. Kami akan memberikan waktu untuk menyampaikan yel-yel apabila diperlukan. Kemudian, pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lain atau calon lain saat acara ini berlangsung. Kemudian selanjutnya, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung atau calon yang dianggap tidak mematuhi tata tertib yang telah disepakati saat acara berlangsung. Oleh sebab itu, kami sebagai moderator berhak untuk bertanya kepada kita semua, apakah kita siap untuk mentaati tata tertib yang sudah kami sampaikan tadi? Baik, kalau memang kita siap, maka kita akan lanjutkan untuk penyampaian visi misi calon kepala desa Tanah Bea. Kami persilahkan untuk segmen pertama ini, masing-masing calon kepala desa akan menyampaikan visi misinya dalam waktu 3 menit ke depan. Kami persilakan untuk calon nomor 1 untuk memaparkan visi-visinya untuk pertama kali. Sekali lagi kami tegaskan, waktu yang Bapak miliki 3 menit dimulai dari sekarang, dari sejak mulai Anda berbicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum Tiang menyampaikan visi misi, akan saya bacakan sebuah puisi terinspirasi dari salah seorang warga Tanah Beak, yang insya Allah semua warga desa Tanah Beak mengenal beliau. Pak Hakimi lalu makan jok Kediri, beli laos jari ragi beli, lamun side mele milu meriri, sila coblos nomor seke. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat bertemu di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Camat Batu Keliang Utara beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak dan Pos Ramil Kecamatan Batu Keliang Utara. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Batu Keliang Utara. Yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Tanah Beak beserta seluruh perangkatnya. Yang saya hormati bapak-bapak para panelis. Yang saya hormati bapak-bapak para penasehat tim pemenangan calon nomor urut 1. Yang saya hormati semeton juang Tanah Beak Meriri semuanya, beserta para serikandi yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selawat serta salam atas junjungan alam Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu segenap masyarakat Desa Tanah Beak yang saya cintai, sebelum saya menyampaikan visi misi menjadi kepala Desa Tanah Beak selama 6 tahun ke depan, perkenalkan saya, nama Haji Ahmad Usman. Iya. Waktu habis, kami mohon maaf pada calon nomor 1. Nanti kita akan dalami lagi dalam diskusi dengan para panelis. Kemudian kita persilahkan kepada calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi. Kembali kami ingatkan 3 menit waktu yang Anda miliki dipergunakan dengan secara maksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kirami ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Batu Keliang Utara beserta rombongan, yang terhormat Bapak Kapolsek Batu Keliang Utara, yang terhormat dan Ramil, singkatnya hadirin yang berbahagia. Jadi ini mungkin pertanda bahwa di antara podium ini saya yang paling bagus. Jadi mudah-mudahan ini pertanda bahwa saya akan naik jadi kepala desa. Kemudian mic ini secara tidak langsung saya paling bagus di antara calon-calon yang lain. Ampura niki bukan kita mengada-ada, tetapi pelonggo lihat langsung. Jadi kenapa latar belakang saya, kenapa mau jadi kepala desa, tidak ada lain, hanya satu penyebabnya.
karena Tanah Beak ini terlalu amburadul, terlalu ngatret sampai berapa kilo ini. Nah justru itu saya ada niat untuk ingin merubah desa Tanah Beak ini. Jadi bukan perkara gampang saya tentu izin sama senior kita, terutama ini ada Pak Sukron berapa kali tiang mendekati kepada beliau. Jadi saya tanya beliau, sudah berulang kali saya tanya, kemudian jawaban beliau tidak akan siap. Artinya supaya saya tidak sama teman. Artinya kalau beliau memang mau nyalon, silahkan, saya nanti ikut sama beliau. Itu maksud saya. Oke, selanjutnya kenapa juga saya visi misi saya adalah gerakan perubahan. Jadi menurut hemat saya, Tanah Beak ini alhamdulillah bisa kita rubah dalam tempo 6 tahun. Karena apa? Karena anggarannya sudah ada. Kemudian selanjutnya alhamdulillah saya secara kebetulan saya sangat kenal dengan hubungan kita ke provinsi. Baik, waktu sudah habis. Kami mohon maaf. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon nomor 3 untuk memaparkan visi misinya. Waktu 3 menit yang Anda miliki mohon dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk menghemat waktu, kepada seluruh pejabat instansi pemerintah baik dari tingkat kabupaten, begitu juga sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat desa, begitu juga bapak-bapak dari kepolisian, bapak dan posramil, begitu juga kepada seluruh masyarakat Dwi Desa Tanah Beak dari ujung barat sampai ujung timur yang menyaksikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam rangka ikhtiar untuk bagaimana untuk desa niki adalah menjadi desa hebat, desa bermartabat. Insyaallah nomor urut 3 atas nama Sukran SPD, insyaallah siap untuk itu. Alhamdulillah, langsung saja untuk singkat waktu. Setelah pemaparan misi tadi, Tiang akan sampaikan beberapa hal, beberapa hal yang perlu Tiang sampaikan kepada Tiang pelunggu Sami. Misi Tiang, yakni adalah gerakan membangun desa hebat, desa bermartabat. Yang sering dijargon di Facebook, di WA, di Instagram dan lain sebagainya itu adalah Gema Hebat Bermartabat dengan hashtag Bangga Melayani Desaku. Visi yang saya sampaikan kepada Tiang Pelunggu Sami sebagai janji suci pada kesempatan kali ini, detik ini, jam ini, kepada Tiang Pelunggu Sami dalam rangka ikhtiar untuk memberikan membangun daripada desa Tiang Pelunggu Sami, yakni ada 4 misi, sekalipun Tiang nomor 3. Yang pertama, desaku religius dan harmonis. Desaku religius dan harmonis ini, apa yang harus kami lakukan dikala kami terpilih? Yang pertama itu adalah berikhtiar untuk membangun baitul mal, untuk menyelesaikan beberapa hal di desa ini yang selama Tiang menjadi BPD 13 tahun, ya, 13 tahun banyak hal yang Tiang lihat yang harus kita selesaikan. Yang pertama ini adalah menyantuni anak yatim. Yang kedua anak terlantar. Yang ketiga lansia atau lanjut usia. Yang keempat kebutuhan khusus atau disabilitas. Stimulus support untuk guru-guru ngaji, penghulu, tokoh adat, kelompok remaja dan masyarakat. Yang kedua, terwujudnya desaku maju dan sejahtera. Apa pilar-pilar yang harus kita kerjakan di desaku maju dan sejahtera sehingga desa ini akan menjadi desa hebat dan desa bermartabat? Yang pertama, membentuk majelis kehormatan desa sebagai payung hukum untuk mengakomodir seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Tanah Beak, dari kalangan paling bawah sampai paling atas, untuk kisah satu persatu. Untuk tanah pecatu, untuk kemaslahatan masyarakat, membangun destinasi wisata hijau dan terpadu,
program Desa Benderang memberikan modal usaha. Baik. Yang keempat, Waktu sudah Desaku habis. Sehat Cerdas. Terakhir, Desaku Aman dan Tangguh Bencana. Baik. Terima kasih. Ini yang perlu saya Terima sampaikan kasih. kepada tiang pelunggu Sami atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kepada calon nomor urut 4 untuk memanfaatkan waktu 3 menit ke depan, mulai terhitung sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya yang tidak bisa kami sebut namanya, selapo niki, mari kita sama-sama hormati. Kemudian tiang awali dengan pantun. Memasang batu, bangunannya roboh. Di balik tirai ada nomor 4. Bersatu tanah beak supaya teguh agar pilih nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi singkat saja niki karena waktu, visi misi saya niki jika dan maka. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, maka hal-hal ini yang harus saya lakukan. Pertama, ini tidak pernah terbayang. Saya akan mengadakan pengajian umum desa di Desa Tanah Beak. 1. Kemudian menyediakan memberikan amal berupa kain kapan dan pemandian mayat dan semua perangkat dan semua perlengkapan pekuburan. 2. Kemudian 3. Tambal sulam pinggir jalan negara, jalan kabupaten ke namanya, terutama yang saya utamakan di tempat-tempat ibadah dan rumah-rumah sesak penduduknya, karena Allah Ta'ala ia senang lebaran saya solah dengan yang indah-indah. Kemudian yang 3, mengadakan hari ulang tahun Tanah Beak yang ini tidak pernah terbayang. Oleh karena itu saya akan mengadakan hari ulang tahun Tanah Beak yang dimeriahkan oleh bermacam-macam kegiatan dan event-event lain. Kegiatan keagamaan ada di sana, kegiatan seni drama yang insya Allah kami akan angkat budaya-budaya yang sudah terkikis selama saya angkat kembali. Kemudian mengurangi rentenir yang merajalela di Desa Tanah Beak. Berupa kami akan mengadakan koperasi desa, pegadaian desa yang ada kaitannya dengan saudara-saudara Bazarnas desa. Kayak yang numpuk ini ke karing milik ini Allah mungkin ini. Kemudian mengangkat dan memperhatikan kaum-kaum duafa, RT, guru-guru ngaji, merebut kubur, merebut masjid dan lain sebagainya. Kemudian memberikan atau membentuk kasihan kepada kita pedagang-pedagang bakulan, pedagang arko, pedagang sayur dan lain sebagainya. Kemudian saya berniat masyarakat menanti dan saya akan menata desa ini. Kemudian mengangkat budaya-budaya yang sudah terkikis. Baik, Kemudian, sudah selesai. Waktu habis. Ya, tondik puas hari ini ke. Alhamdulillah walaupun masyarakat tidak puas, kami akhiri Sudah. dengan ini Oke, adalah sudah. janji-janji politik. Sudah selesai, saya. Pak. Niki Kami janji berhak politik memotong. saya. Insya Allah. Kita lanjutkan ke segmen 2, yakni panelis bertanya, kemudian calon menjawab. Kita akan mengundang masing-masing calon untuk memilih amplop yang sudah disediakan oleh panelis dari A, B, C sampai F. Jadi di dalam amplop itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan oleh panelis kepada masing-masing calon dengan isi pertanyaan yang sudah ada di dalam amplop masing-masing yang telah dipilih. Jadi pertanyaan itu seputar agama, kemudian budaya, pendidikan dan kesehatan dan kehidupan kita sehari-hari. Silakan ditunjukkan amplop yang didapatkan, yang diambil kepada kita semua. Baik, calon nomor 1 mengambil amplop
A, kemudian nomor 2 mengambil amplop B, kemudian nomor 3 mengambil amplop C, kemudian nomor 4 mengambil amplop amplop D. Iya. Terima kasih. Diserahkan kembali ke panelis atau panitia mengambil kembali. Untuk diajukan ke masing-masing calon sesuai amplop yang telah diambil. Baik, terima kasih. Kembali kami perkenalkan panelis yang akan memandu tanya jawab ini. Yang pertama, Bapak Marwan Hakim, Eskom, Mkom, MM. Beliau sarjana komputer, konsentrasi keilmuan teknik informatika. Kemudian magister komputer, konsentrasi keilmuan manajemen sistem informasi. Kemudian magister manajemen, konsentrasi keilmuan manajemen sumber daya manusia, dan dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Anjani Lombok Timur. Kemudian yang kedua, Bapak Husni Muaz SH, sarjana hukum, konsentrasi ilmu keilmuan ilmu hukum perdata Universitas Mataram, pendidikan profesi advokasi, dan Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia Cabang Lombok Tengah. Berilah aplaus yang meriah kepada kita semua. Selanjutnya, acara ini kami serahkan sepenuhnya kepada para panelis. Sebelumnya, waktu kami jelaskan, panelis akan membaca soal 2 kali, kemudian kami berikan kepada semua calon, masing-masing calon yang ditanya menjawab hanya 2 menit waktu yang diberikan. Baik, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri. Kalau tadi ketika pemaparan atau penyampaian visi misi dimulai dengan nomor urut 1, kalau sekarang untuk pendalaman atau pertanyaan kepada para calon, kami akan mulai dari nomor 4. Kebetulan nomor 4 mendapatkan atau mengambil soal abjad D. Baik, kami akan bacakan. Mohon Bapak konsentrasi menyimak baik-baik karena waktu terbatas. Calon nomor urut 4 mendapatkan permasalahan pemerintahan. Dalam mewujudkan desa menjadi desa mandiri, dibutuhkan sinergitas antara lembaga desa dengan pemerintah desa. Tentunya juga dibutuhkan leadership yang mumpuni. Pertanyaannya, bagaimana upaya Bapak jika terpilih menjadi Kepala Desa Tanak Beak dalam mewujudkan Desa Tanak Beak menjadi desa mandiri? Saya ulangi, bagaimana upaya Bapak jika terpilih menjadi Kepala Desa Tanak Beak dalam mewujudkan Desa Tanak Beak menjadi desa mandiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Nah, dalam hal seperti yang ditanyakan oleh panelis tadi, di sini mandirinya itu di sini kan Desa Tanak Beak ini sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Kita di Desa Tanak Beak ini ada harapannya
menjadi aman, menjadi damai, menjadi sejahtera. STMJ. Saya sadar dan tahu masyarakat itu ingin sejahtera. Nah, untuk mencapai kesejahteraan itu, maka di Tanah Abia ini cukup banyak. Terutama bagaimana kita kerjasama antara elemen-elemen masyarakat dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga yang ada di desa Tanah Abia ini. Dan selanjutnya kita ini selaku, dan jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan lakukan seperti hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti yang dia katakan, saya tahu, sadar, tahu masyarakat itu ingin sejahtera. Oleh karena itu, visi misi saya dan ke depan ini tabik walar. Insya Allah Tanah Abia akan Tanah Abia, makna dari yang ada itu sudah masuk di dalam Tanah Abia akan berkembang ekonomi ke depan, walaupun anggaran lunas asalkan rakyat sejahtera. Demikian. Terima kasih, berikan aplaus untuk calon nomor 4. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon nomor urut 3. Kebetulan calon nomor urut 3 mendapatkan atau mengambil abjad atau soal C. Sekali lagi mohon konsentrasi dan perhatian. Untuk calon nomor urut 3 mendapatkan soal tentang pariwisata. Desa Tanah Abia sangat berpotensi menjadi desa wisata. Terlihat dari banyaknya destinasi wisata yang tersebar di beberapa dusun. Misalnya, air terjun Dewi Tunjung Biru di Dusun Mando, situs letusan Gunung Samalas di Dusun Tanah Bengan, situs distrik Belanda di Dusun Tanah Bengan, wisata Buah Naga di Dusun Dasan Agung Kebon Indah, dan lain-lain. Pertanyaannya, disimak baik-baik. Strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk mewujudkan desa Tanah Abia menjadi desa wisata jika terpilih menjadi kepala desa nanti? Saya ulangi, strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk mewujudkan desa Tanah Abia menjadi desa wisata jika terpilih menjadi kepala desa nanti? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Oke, terima kasih. Kaitan dengan masalah potensi wisata yang ada di desa Tanah Abia, ada destinasi wisata agro, begitu juga destinasi wisata secara budaya. Oke, yang tentunya yang pertama sebagai dikala dia terpilih sebagai kepala desa Tanah Abia, yang pertama sekali yang kita harus laksanakan itu adalah bagaimana sistem kerjasama kita yang kita akan bentuk sehingga dia dikala terpilih ada istilahnya MKD, Majelis Kehormatan Desa, sebagai perencana besar untuk tata ruang daripada desa Tanah Abia niki. Lanjut kepada sistem destinasi wisata, karena ada program Tian di Desaku Maju dan Sejahtera, membangun destinasi wisata yang hijau dan terpadu. Yang pertama terkait yang disampaikan yang tadi, dari seluruh destinasi wisata Tunjung Biru, Singkapan Samalas dan lain sebagainya niki, ini adalah sebuah kesatuan potensi yang harus kita kembangkan, yang harus terus kita gaungkan di desa ini. Sebagai jargon saya itu adalah gemah hemat, gemah bermartabat. Wabil khusus tidak bisa hanya dalam satu titik untuk kita mengembangkan daripada destinasi wisata niki, perlu tiang ikhtiar tiang, yakni adalah tanah pecatu tersebut adalah sebagai destinasi wisata induk untuk kita akomodir seluruh destinasi wisata yang ada di desa Tanah Abia, mulai dari Samalas, Resto Samalas, Singkapan Samalas, sampai Kebun Buah Naga, langsung ke Tanah Pecatu niki adalah sebagai titik pusat destinasi wisata hijau dan terpadu yang sudah terintegrasi dengan DID Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perpanjangan semuanya niki, sehingga dikala yang terpilih Tanah Pecatu yang pertama yang sebelah timur itu adalah dia akan menjadikan destinasi wisata terpadu dan terintegrasi yang terdiri dari lapangan bola. Yang kedua ini adalah sanggar budaya.
Yang ketiga galeri desa. Yang keempat kolam renang. Yang kelima nikah adalah terkait dengan masalah tata ruang. Yang terakhir, karena destinasi wisata ini ada dua, ada destinasi wisata syariah yang ada di Dusun Kebon Indah. Dusun Kebon Indah atau Desa Agung, yakni adalah berupa balapan kuda dan jalan sudah habis. Terima kasih. Terima kasih, berikan aplaus untuk calon nomor urut 3. Baik, kami lanjut dengan memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Kebetulan calon nomor urut 2 mengambil abjad atau pertanyaan huruf B. Mohon Bapak menyimak baik-baik karena Bapak mendapatkan masalah sampah. Permasalahan sampah merupakan masalah klasik bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat desa Tanah Beak. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak besar terhadap kesehatan dan juga pencemaran tanah, air, hingga udara. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani limbah sampah ini jika terpilih menjadi Kepala Desa Tanah Beak? Kami ulangi, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani limbah sampah ini jika terpilih menjadi Kepala Desa Tanah Beak? Kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena kebetulan ini mengenai sampah, jadi jawaban saya yang pertama, saya usahakan dulu tanah, tempat atau TPA, tempat pembuangan sampah. Jangan beli kaisar dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau saya beli tanah dulu, ya beli di tempat-tempat yang tidak ada harganya lah, seperti kita lihat di Tanah Bengan lah, yang di pinggir-pinggir kali. Nah, jadi itu yang yang di dekat kali atau babak nih. Jadi insya Allah di sana kita atau di mana saja. Yang penting masyarakat itu tidak keberatan, tidak ribut, tidak, kita di mana-mana. Yang penting ukuran saya adalah maunya masyarakat. Jadi alhamdulillah kalau memang saya terpilih sebagai kepala desa, mudah-mudahan jadi bukan sekedar kita mencari TPA atau tempat pembuangan akhir sampah, tetapi saya akan berusaha akan membeli dam sampah. Tentu sekali ini proses dalam arti tidak begitu saja kita dapat, tentu butuh perjuangan, tentu butuh usaha dan lain sebagainya. Saya secara kebetulan saya di provinsi, jadi kebetulan provinsi, saya sangat kenal sekali dengan Bapak Gubernur. Insya Allah kalau memang ada proposal, ada lain sebagainya, insya Allah ini kita akan jemput. Sebenarnya di pemerintah atau di gubernur itu banyak sekali program-program atau bantu-bantuan, tetapi dari kita yang tidak pernah menjemput. Jadi insya Allah saya akan usahakan seperti itu. Baik Bapak, waktu sudah habis. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus untuk calon nomor urut 2. Baik, kami akan lanjutkan untuk soal terakhir, yaitu calon nomor urut 1. Kebetulan pertanyaan untuk nomor urut 1 mengambil abjad A. Mohon disimak baik-baik, Pak. Kebetulan untuk soal abjad A mengenai atau permasalahan teknologi. Era digital menjadikan manusia berkembang lebih cepat dan terus melangkah maju, yang didorong oleh inovasi-inovasi baru dan perkembangan teknologi. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Kepala Desa Tanah Beak, upaya-upaya apa saja yang akan Bapak lakukan
dalam memberdayakan masyarakat agar melek teknologi. Kami ulangi, jika Bapak terpilih menjadi Kepala Desa Tanah Beak, upaya-upaya apa saja yang akan Bapak lakukan dalam memberdayakan masyarakat agar melek teknologi? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi, jadi apabila nanti nomor urut 1 terpilih menjadi calon kepala desa sesuai dengan visi misi saya. Pertama, terwujudnya desa Tanah Beak yang milenial, mandiri dan religius, atau kami singkat dengan Tanah Beak Meriri. Di sini sesuai dengan pertanyaan yang tadi, milenial dalam artian semua masyarakat Tanah Beak termasuk anak muda harus mengerti terkait dengan masalah digitalisasi tersebut. Terkait dengan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Insya Allah dalam 6 tahun ke depan semua desa Tanah Beak harus tersentuh dengan frekuensi atau wifi yang ada di desa Tanah Beak, sehingga tidak ada yang tertinggal dengan pelayanan wifi yang ada di desa Tanah Beak. Selanjutnya kami akan melakukan inventarisir terhadap semua potensi-potensi masyarakat yang memiliki ahli dalam digital, sehingga dalam nantinya apabila kita kami terpilih, pelayanan di desa Tanah Beak harus berdasarkan digitalisasi dalam hal pelayanan masyarakat, baik itu surat-surat miskin maupun segala macamnya nanti akan terfokus di dalam masalah digital. Tinggal masyarakat nanti kita upayakan tidak perlu datang ke kantor desa, cukup klik lewat dari rumah, insya Allah sudah terkonek dengan kantor desa, tinggal ambil apa yang Anda minta. Selanjutnya terkait dengan ini tersebut, kita akan melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan di desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dan terkait dengan digitalisasi bukan hanya positif bagi kita masyarakat, ini juga menjadi ancaman negatif kepada anak-anak kita nantinya. Sehingga kami akan melakukan upaya untuk bagaimana memberikan pelayanan sekaligus pengawasan terhadap anak-anak yang memakai pelayanan daripada wifi atau internet tersebut. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk calon nomor urut 1. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, sangat menarik dari masing-masing calon. Alhamdulillah kami sudah mengutip. Yang pertama, digitalisasi. Saya dapat gambaran bahwa untuk mendapatkan desa digital, maka akan memperluas jaringan dari semua elemen dan unsur masyarakat yang ada. Kemudian nomor urut 2 yaitu pengelolaan sampah dengan pengadaan dan menjemput bola dari pemerintah yang lebih tinggi. Kemudian nomor urut 3 destinasi wisata, yaitu dengan mewujudkan dan membuat inovasi-inovasi terkait dengan destinasi yang sudah ada. Kemudian nomor urut 4 yaitu SDMJ yang kaitannya dengan upaya untuk menjadi desa yang mandiri. Saya tahu masyarakat ingin sejahtera, maka itu menjadi kewajiban dan kehadiran beliau. Baik, berilah aplaus yang meriah untuk semua calon. Selanjutnya kami persilahkan kembali panitia untuk mengajukan amplop untuk dipilih oleh masing-masing calon dan memberikan kesempatan kepada panelis yang kedua untuk bertanya kepada masing-masing calon. Jadi kami mohon jangan dibuka dulu amplopnya, nanti panelis yang membuka. Jangan dibuka dulu. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada panelis.
tidak ada sama sekali calon yang mencantumkan poin tentang aspek hukum di situ. Jadi saya dalam hal ini dalam memberikan pertanyaan itu beranjak dari dinamika yang ada di masyarakat. Semoga pertanyaan ini bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat dalam hal ini dalam aspek hukum. Baik, abjad nomor A dipilih oleh calon nomor 1 yaitu Haji Ahmad Usman, HMA. Pertanyaannya sebagai berikut. Di berbagai wilayah hampir sebagian besar sengketa yang melibatkan kades dengan perangkat yang kemudian berujung ke meja persidangan jumlahnya cukup signifikan. Dan tanah beak khususnya di antaranya, dan tanah beak salah satu di antaranya. Dan sampai saat ini masih bergulir sehingga kemudian yang menjadi korban ialah masyarakat kita sendiri. Berkaca dari itu, maka langkah apa yang Bapak tempuh nantinya jika terpilih menjadi kepala desa agar persoalan yang menguras dan mengikis persatuan dan kesatuan ini bisa kembali dan tidak lagi menimbulkan kegaduhan, perpecahan antar sebagian masyarakat desa Tanah Beak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi ini yang saya tunggu. Saya akan melakukan kemah gubuk untuk mempersatukan kadus atau masyarakat yang terpecah belah. Dan kami akan meminta kepada semua masyarakat, semua perangkat desa, baik Babinsa, Babin Kaptipmas, BKD semua harus turun dan menginap di satu wilayah untuk kita sama-sama menyatukan gubuk tersebut. Yang kedua berikutnya, saya apabila terpilih akan mengembalikan kedaulatan rakyat dan akan menumbuh kembangkan demokrasi yang terpilih di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak ada terjadi lagi pemimpin atau perangkat wilayah tidak diterima oleh masyarakat secara umum. Undang-undang seperti pepatah atau mohon saya sampaikan kepada kita semua. Ada istilah di dalam bahasa Belanda, lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang lebih umum. Jadi itu akan kami lakukan. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak diinginkan oleh masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, abjad B diambil oleh calon nomor urut 2 yaitu Haji Musleh SH. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana langkah konkret dan tegas Bapak atas dampak sosial, lingkungan, serta bencana yang ditimbulkan oleh masifnya galian C yang ada di desa Tanah Beak jika Bapak terpilih nantinya? Sekian, mohon dijawab dengan baik dan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi singkat saja. Jadi sesuai dengan visi misi saya akan kerja sesuai dengan aturan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi kalau memang galian C ini melanggar aturan dan juga di masyarakat menolak, jadi saya akan stop untuk galian C. Tetapi kalau masyarakat menerima dan aturan memang seperti itu, silahkan saja. Tetapi saya lihat dari aturan yang ada dan juga dari masyarakat. Kalau memang masyarakat Logowo menerima dan aturan tidak tumpang tindih, silahkan. Nah, itu memang yang saya lakukan setelah saya terpilih untuk menjadi kepala desa. Mungkin sekedar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masih ada waktu tinggal 1 menit lagi. Mohon dimanfaatkan, masih ada waktu tinggal 1 menit. Oh, nggih. Jadi saya tambahkan ya.
Jadi ukuran saya adalah berkaca pada masyarakat. Kalau memang masyarakat masyarakat mau melihat galian C atau memang aturannya seperti itu, kita akan lakukan atau kita akan memberikan kepada pengusaha-pengusaha itu untuk menggali. Tetapi kalau memang itu tumpang tindih, artinya ditolak sama masyarakat, kemudian aturan juga tidak memberikan, maka kita sebagai terutama kepada masyarakat, terutama kepada kepala desa, kita akan tolak bersama-sama. Jadi bukan sekedar ini yang kita sampaikan. Kurang lebih Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian abjad nomor C diambil oleh calon nomor urut 3, yaitu Bapak Sukron SPD. Pertanyaannya sebagai berikut. Dalam asas umum pemerintahan yang baik atau disangkat dengan AUPB, dikenal salah satu asas tidak menyalahgunakan wewenang. Apa strategi Bapak dalam meyakinkan publik, dalam hal ini masyarakat Desa Tanah Beak, bahwa segala kewenangan Bapak nantinya tidak disalahgunakan jika terpilih? Sekian. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Alhamdulillah. Langsung terkait dengan masalah sistem pemerintahan yang ada di sini, yakni adalah ada dua perbub yang harus kita sebagai garis besar, sebagai bentuk daripada karena kita sebagai lembaga struktural harus taat kepada hukum. Yang pertama ini adalah Perbub 103 ini adalah memberikan kewenangan kepada kepala desa yang ada di sana. Yang kedua adalah Perbub 46 terkait dengan hak asal usul dan kearifan lokal. Ya. Itu sudah jelas yang ada di sana. Sehingga dikala kita menentukan sebuah sikap, menentukan sebuah kebijakan, pemilihan perangkat, pemilihan yang namanya hal-hal yang lain yang terdapat dengan itu, maka tentu dua pilar utama ini adalah sebagai harus kita jalankan secara seiringan dan beriringan. Karena kenapa? Karena kenapa? Terkait dengan dua perbub ini, maka kita sebagai masyarakat Desa Tanah Beak ini harus terus kita pahamkan terkait dengan kedua aturan ini, sehingga nanti di dalam kita menentukan yang namanya sikap tentang kewenangan, sistem pemerintahan dan lain sebagainya, dua perbub ini harus kita jalankan dengan baik-baik. Satu sisi ini adalah hukum nyata, hukum undang-undang, perbub dengan tentang penghargaan dan perangkat, sedangkan yang lainnya nikah adalah tentang bagaimana kearifan lokal. Maka apa di sana harus kita sebagai seorang pejabat, dikala kita akan menjadi seorang kepala desa, pejabat dan lain sebagainya, harus mengakomodir terkait dengan hak asal usul dan kearifan lokal yang ada. Mana bentuk kearifan lokal? Ada musyawarah, ada gotong royong, ada mupakat dan lain sebagainya, sehingga hak-hak masyarakat ini adalah terakomodir, sehingga insya Allah desa ini akan menjadi desa hebat, desa yang bermartabat, yang memiliki harga jual, yang memiliki karakter dan lain sebagainya, sehingga desa ini akan menjadi maju, sehingga ini akan menjadi sejahtera. Oke. Nah nike sebagai masukan daripada dia tetap mengedepankan undang-undang dan kearifan lokal yang ada sebagai bentuk payung hukum berintegrasi. Terima kasih. Selanjutnya abjad nomor D dipilih oleh calon nomor urut 4, Bapak Bukri. Pertanyaannya sebagai berikut. Sampai saat ini Desa Tanah Beak belum ada perdes tentang pungutan. Sehingga atas kondisi ini cenderung adanya potensi pungutan liar. Apa kemudian tindakan Bapak atas pungutan yang belum ada dasar hukumnya, dalam hal ini belum ada perdes yang mengaturnya? Silakan dijawab. Pertanyaan yang haus dengan jawaban. Jadi terkait dengan perdes. Jadi selama 6 tahun ini perdes itu tidak ada yang dibentuk di Desa Tanah Beak ini.
Oleh karena itu, nah terkait dengan perdes itu, maka masyarakat pun ingin supaya masyarakatnya dari ujung barat sampai ujung timur, supaya perdes itu ada dan punya di Desa Tanah Beak. Oleh karena itu, untuk membuat yang namanya perdes itu perlu adanya musyawarah mufakat. Yang pertama dari elemen yang paling bawah, dari RT, dari semua kadus, semua penghulu, semua tokoh-tokoh agama di masing-masing dusun. Itu perlu kita libatkan. Setelah itu baru adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, walaupun seorang kepala desa tidak, seandainya saya dipilih, tidak akan berani membuat perdes itu sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan perdes itu maka perlu adanya musyawarah mufakat bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Tanah Beak ini. Masih ada waktu? Ya, terkait dengan perdes itu, nah, di sini di desa kita ini banyak orang-orang yang dari luar, pihak naperan, toko, kios di Desa Tanah Beak itu juga perlu dikenakan apa istilahnya ke kontribusi supaya ada masuk ke desa Waktu kita. sudah habis. Oke, kami serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada panelis. Sangat menarik, walaupun ada gerimis tapi cukup hangat diskusi kita hari ini. Yang pertama dari calon nomor 1, yaitu langkah konkret untuk penyelesaian sengketa. Beliau memiliki program yang disebut Kemah Gubuk, ini untuk memperkuat silaturahmi. Kemudian nomor 2, yaitu langkah untuk penanganan galian C yang makin merebak di Desa Tanah Beak. Beliau memiliki langkah-langkah, yaitu mengikuti aturan yang ada dan juga mendengarkan kemauan masyarakat. Kemudian nomor 3, terkait dengan strategi dalam menggunakan wewenang. Beliau memaparkan tentang perbub dan aturan-aturan yang ada, yaitu hak asal usul. Kemudian nomor 4, terkait dengan perdes. Beliau akan mendorong untuk pembuatan perdes ke depan. Baiklah, kalau memang tidak hari ini sangat singkat waktu yang kita miliki, maka kita akan buktikan 6 tahun ke depan apa yang telah disampaikan oleh masing-masing calon untuk siapa yang terpilih nantinya. Sebelum kami kembalikan ke panitia, kami akan menyampaikan sebuah pantun. Beli es mambo musim telih, bau empak sangut betengari, jelo rebo lemak terlalu memilih, ndak lupa ketuan hati nurani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke panitia. Alhamdulillah, semua sudah kita dengarkan bersama, sehingga di bayangan kita sudah ada bayangan kita ke depan untuk menentukan pilihan kita pada hari Rabu 31 Agustus yang akan datang. Sebelum kami tutup acara ini, pertama-tama kami menghaturkan banyak terima kasih kembali kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Posramil, kemudian Bapak-Bapak tamu undangan, demikian juga kepada Bapak-Bapak calon
dan simpatisan yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sekali lagi kami menghaturkan banyak terima kasih. Tidak lupa juga kami mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan acara ini. Nah, sebelum kita tutup, kami permaklumkan kepada bapak-bapak calon, mungkin Bapak Camat berkenan untuk foto bersama. Demikian juga mungkin dari para pendukung dan simpatisan, kami berikan waktu, tapi nanti kita aturan waktunya teh. Nggih, terima kasih. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan bersama-sama membaca kalimah basmalah. Semoga acara kalimah hamdalah, semoga acara ini sekali lagi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Untuk foto bersama berikutnya mohon Bapak Camat, kemudian Bapak Kapolsek, Bapak dan Kontramen bersama-sama calon di atas panggung. Kemudian nanti calon bersama panitia.